Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miasri Rahmawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2 non-reguler. Saya akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana yang dibawakan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Dalam hukum pidana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Dua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Tiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibandingkan perbuatan pidana. Pengertian tindakan pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis. Pandangan yang menyatakan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Dalam tindakan pidana terdapat unsur-unsur pidana. Satu, unsur objektif, perbuatan atau kelakuan. Dua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindakan pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan pidana. Unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau forenemen, maksud atau augsmerzik, dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedatsrad, perasaan takut atau pres. Dalam unsur pidana terbagi menjadi bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik, elemen van delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat bertanggungjawabkan sesuai tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakuan, terhadap akibat yang ditimbulkan, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tuduhan dari segala tuntutan hukum. Ons lag pan ale res vervolging. Dan terakhir, teknik atau cara perumusan tindakan pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297 atau 184 dalam KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalkan terdapat pada pasal 281 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalkan terdapat pasal 362, 372, 382 di dalam KUHP. Dan yang terakhir, subjek tindakan pidana. Hanya manusia untuk TP umum, manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Itulah review pertemuan ketiga. Terima kasih.